Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya bersama saudara-saudara saya di Sememi. Pada saat ini sedang ada selamatan suro. Jadi selamatan suro yang saat ini dilakukan kebetulan berada di Sememi, dan saudara-saudara saya ada sebuah pertanyaan. Kita akan coba menerangkan tentang pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara di dalam memahami nilai-nilai hidup kebangsaan. Bagaimana bulan Suro ini bertepatan di bulan Agustus 1945 terulang di 2021, sudah 76 tahun bangsa ini merdeka. Apakah peringatan Suro itu juga dilakukan pada waktu sebelum kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Pasti sebelum kemerdekaan. Saya akan membahas tentang aksara Jawa. Terserah mau Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Poto, huruf apa yang mau sampean tanyakan. Dari Ho sampai Ngo yang akan kita bahas. Apa yang akan kita bahas? Huruf apa? Ho. Baik. Pemirsa Cahaya Batin, ada saudara saya yang bertanya tentang hono urip wening suci. Ada hidup dalam sebuah kesucian. Siapa yang suci? Gusti Kang Maha Suci adalah Allah, atau Gusti Kang Maha Welas Asih adalah Gusti Sang Maha Pencipta bagi kita. Pertanyaan yang paling sederhana pasti saudara-saudara bertanya, opo kudu nyebut Gusti Kang Maha Welas Asih, apa kudu nyebut Gusti Kang Maha Luhur, apa Gusti Kang Maha Suci, atau Allah akan menjadi sebuah pakem di dalam penyebut. Terserah, itu terserah dari orang-orang dalam proses menyembah kepada Sang Penguasa, menyembah kepada Sang Pencipta. Apakah yang hadir itu penyebutannya adalah Gusti Kang Maha Welas Asih atau Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur? Kami serahkan kepada Anda semuanya. Yang pasti bahwa hidup kita, kehadiran kita di muka bumi ini bisa menikmati rokok, minum kopi, makan semangka, buah pisang, semata-mata adalah kerso memayu hayu ning bawu, adalah kekuatan Tuhan Gusti Kang Maha Suci itu yang diberikan kepada kita. Bagaimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada ho, yang lain mungkin ada yang ingin membahas tentang kehadiran Allah. Jadi aksara ho adalah kehadiran Allah di dalam diri kita. Dan ditanyakan lagi, aksara ho no, Nurullah, Nurul Qalbi. Ada yang bertanya, Nur Muhammad, Nurullah, atau Nur apa? Dalam penyebutan Nurullah, Nurul Qalbi itu letaknya di mana? Nur Muhammad di mana? Nurullah di mana? Banyak kemarin diskusi saya dengan Kiai Ali, ada di Kenjeran, tepatnya di makamnya Kiai Umar Sumbo, Kiai Hasbullah. Dia masih bingung membedakan Nur Muhammad ada di mana. Nah, dalam situasi seperti ini, Nurullah, Nurul Qalbi disebutkan ada di dalam kolbu salim, di dalam hati kita sendiri-sendiri. Jadi di dalam aksara Jawa sudah lebih awal menyebutkan Nurullah, Nurul Qalbi. Nur itu ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi aksara Jawa ini bukan adalah pakem yang ditulis sebagai pengetahuan, tapi sebenarnya tulisan aksara Jawa itu sendiri adalah menunjukkan tentang sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Gusti Kang Maha Suci di dalam diri kita. Ada yang lain selain ho dan no? Co, ciptaning mandulu, ciptaning dadi. Co adalah bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Sang Maha Penguasa. Kita adalah ciptaan yang dibuat oleh Maha Pencipta. Maka sudah barang tentu bahwa bagaimana kita
karena kita ini adalah ciptaan Sang Maha Pencipta, suatu saat kita akan kembali kepada ciptaan. Di dalam aksara Jawa sudah diberikan tugas dalam ketentuan bahwa tulisan itu menunjukkan baliyo neng dalan kang moho suci, baliyo neng dalan sing kang maringi urip. Kembalilah kamu kepada Oyu. Kita saat ini hidup dan kita akan kembali kepada yang menciptakan. Monggo silahkan, ada yang ingin diceritakan lagi. Nah, kalau semua roh rosoning ingsun kang musik nurani itu adalah ilahi, Allah itu yang mengajarkan kita. Jadi di dalam hati nurani kita ada hati secara dohir, ada hati secara material, tapi nurani itu adalah Allah atau ilahi itu yang selalu marini ilmu pengetahuan di dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Itu Pak Kiai, ini semuanya para kiai yang akan memiliki tugas di dalam kehidupan untuk memberikan ketetapan dan ketentuan. Itu tadi co, hono co, ro sudah, ko ini terakhir, kerso memayu hayuning bawono. Ada dua dalam penyebutan kerso memayu hayuning bawono, alam secara syariat, alam secara nyata, ini juga ciptaan Allah. Maka pohon, tumbuhan, hewan semuanya diberikan kepada kita. Karena apa? Karena Allah kerso kepada kita. Nah, kembali kepada dalam diri kita, apakah kita kerso juga memayu hayuning bawono? Maka kita juga harus mengabdi kepada tujuan dari keberadaan Allah. Kita juga harus mengabdi kepada perintah Allah. Kita juga mengabdi kepada jalan-jalan keilahian. Memayu itu memayu hayuning bawono. Jadi memayu itu mengerti kekarepan Gusti, mengerti tentang sifat-sifat kehendak dan tujuan dari Tuhan yang Maha Welas Asih luhur budi lan wicaksana. Pemirsa Cahaya Batin, mungkin ini pembahasan kita dengan saudara-saudara dalam peringatan Selamatan Suro. Ada yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah statement dalam sebuah closing pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Sama-sama dimanapun saya berada, di musola, di langgar, di pakunden, di tempat pertapaan, di laut, di gunung, selalu saya sampaikan tentang nilai-nilai aksara Jawa yang mungkin banyak orang sudah melupakannya. Dari Hono Coroko saja sudah Hono Urip sampai pada Kerso memayu hayuning bawono. Jadi kalau diartikan ya itu tidak boleh dari ho sampai ke ko, tapi ko kejopo kon ngerti Kerso memayu hayuning bawono, nanti ko maka kon kudu ngerti rasaning atimu sing iso tumindake iku Gusti sing maringi. Jadi ko ro co karena kon supaya Gusti maka nurmu uripno. Ketika kon nurmu urip kon bakalan urip dadi manungsa sing welas asih karena Gustimu Allah iku sing manggon ing jerone awak. Jadi sebenarnya dari ko sampai ho itu menghilangkan sifat manusia, menghilangkan sifat-sifat keberadaan kita. Yang diharapkan adalah Allah mampu ada di dalam diri kita. Jadi manusia dalam manifestasi orang ini akan hilang begitu saja, hanya Allah yang Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, semoga pembicaraan ini mampu untuk merubah hati dan perasaan kita menjadi semakin orang yang selalu cinta pada keberadaan Sang Maha Luhur, Sang Maha Suci. Demikian pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Terima kasih. Rahayu, 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 sakum tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.